Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pendengar MNC GPIB dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita berjumpa lagi bersama saya Pendeta Ripka Yuneri Atalaka dari GPIB Jemaat Hosea di Surabaya. Kita akan membaca bagian firman Tuhan sebagaimana bacaan dalam SBU dari Perjanjian Lama. Sebelum kita baca, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika malam telah menjadi bahagian hidup kami dan kami akan melepaskan segala letih dan kelelahan kami, dan kami rindu lagi mengalami perjumpaan Tuhan melalui pembacaan dan pewartaan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi segala yang ada kepada kami dan mengangkat segala perhatian kami kepadamu, sehingga apapun yang kami rasakan, kami mengalami perjumpaan Tuhan melalui firman-Mu. Dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, firman hidup itu kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita dari Kitab Pengkhotbah pasal 4, ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-8. Lembaga Indonesia membagikannya ini dalam dua tema besar, ketidakadilan dalam hidup dan kesia-siaan dalam hidup. Ayat keempat, dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang memelihara serta memperlakukannya dalam hidup keseharian. Haleluya. Bapak Ibu, hari ini kita telah menjalaninya dengan berbagai aktivitas. Apakah dari antara kita ada yang menikmatinya dalam ketenangan dan hati yang senang? Menariknya kita dibawa lagi untuk membaca bahwa segala aktivitas di bawah matahari ataupun yang ada di bumi ini senantiasa berjalan seturut dengan aktivitas keseharian, dan orang berpikir itu adalah rutinitas, sesuatu yang harus dijalani dan tidak bisa dihindari. Dan apa yang terjadi? Seorang pengkhotbah, sebutlah itu Salomo katanya, dan Salomo mengamati dalam hikmatnya. Bagaimana kita berpikir tentang Salomo yang punya hikmat Tuhan, yang penuh kepedulian dalam pelayanan, dalam kedekatan satu terhadap yang lain di hadapan Tuhan, yang memberikan hati bijak untuk menimbang yang baik dan yang jahat, masih mengalami hal yang tidak mudah untuk dihindari. Apa itu saja? Ada 2 hal yang dikemukakan oleh Salomo pada saat ini, adalah dia melihat, 2 kali melihat segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati. Iri hati timbul dari pemahaman dari apa yang kita lihat, apa yang seringkali kita rasakan. Kok tidak seperti yang saya alami? Ketika melihat orang lain berhasil, orang lain lebih mengalami
peluang, dan juga kita katakan itu sebagai berkat untuk bertambah, dan kita merasa tidak berkembang. Akhirnya timbul satu hal yang tidak nyaman, dan tetap bekerja, dan di dalam pekerjaan manusia adalah makhluk pekerja. Kita semua sudah bekerja, bukan? Atau kita juga katakan, oh saya tidak bekerja. Betulkah kita tidak bekerja sebagai makhluk pekerja? Dan ini yang Alkitab juga ingatkan kepada kita, bahwa ketika kita bekerja, itu adalah upah, itu adalah anugerah, itu adalah kasih karunia. Tetapi di dalam bekerja seringkali ada persaingan, seringkali juga menimbulkan ketidakharmonisan. Ketidakharmonisan dalam hal apa? Dalam keberhasilan yang kita pandang dari sudut pandang kita, bukan daripada sudut pandang Tuhan. Salomo mengajak kita untuk melihat apakah pekerjaan kita kerjakan dengan ketenangan dan juga ditandai dengan kesenangan. Ketenangan yang bagaimana? Ayatnya yang ke-6 mengatakan, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripayah dan usaha menjaring angin. Tentu ada tipe-tipe orang yang pekerja keras, dan pekerja keras ini tentunya mempunyai obsesi meraih sesuatu yang dia inginkan. Tetapi benarkah setelah meraih apa yang dia inginkan, dia menjadi puas dan tenang? Dan memang dilanjutkan lagi ayat yang ke-7. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Seolah-olah Salomo begitu pesimis, begitu apatis, begitu putus asa dengan apa yang dia lihat, apa yang dia pikirkan. Tetapi sesungguhnya tidak. Memang Salomo sebagai manusia biasa, sebagai orang yang berhikmat, yang penuh dengan hikmat Tuhan, tetapi dia juga mengalami hal-hal yang dialami oleh manusia pada umumnya. Dia mengalami kepenatan hati. Kepenatan hati ini karena apa? Dia perhatikan, ternyata ada seorang yang tidak mempunyai anak laki-laki. Apa makna tidak mempunyai anak laki-laki? Adalah tidak mempunyai harapan dan juga tidak mempunyai pegangan untuk masa depan. Dan saudara laki-laki, bahwa dia mempunyai pelindung, dia mempunyai pembelaan. Apa yang dikatakan di sini? Bahwa orang ini tetap bekerja dan dia mempertanyakan, matanya pun tidak puas dengan kekayaan, dan dia bertanya, untuk siapa aku berlelah dan menolak kesenangan? Bukan berarti bekerja itu satu keterpaksaan, enggak. Sebenarnya bekerja itu adalah satu tindakan yang memang dibutuhkan oleh setiap insan. Dan bahkan kalau orang yang bekerja dikatakan jangan menjadi pemalas, dan pemalas diarahkan supaya belajar kepada semut. Tetapi di dalam bekerja itu loh yang dikatakan, apakah kita menikmati segala hasil kerja kita dengan hati yang tenang. Dan setelah mendapat hasil pun kita tidak diperbudak dengan materi atau perolehan yang kita terima dari hasil kerja keras itu, melainkan ada satu hal yang membuat kita senang, membuat kita boleh melihat bahwa itu dihargai, itu dinikmati. Dan harga apa yang harus kita terima adalah mengucap syukur, adalah hati yang senang, yang tahu bersyukur, mengucap syukur untuk segala kekuatan, untuk segala kesehatan. Malam hari ini kita diajak lagi, apakah pekerjaan kita selama siang hari kita lakukan dengan ketenangan, dan di malam pun kita menikmati ketenangan. Ketenangan itu menjadi satu hal yang
didambakan oleh setiap manusia. Ketenangan untuk dia merasakan bahwa kehidupannya terpelihara baik oleh Tuhan. Tetapi bagaimana menikmati ketenangan yang terpelihara oleh baik oleh Tuhan kalau setiap pekerjaan kita jalani dengan persungutan? Kita bekerja hanya untuk mencapai hasil, memperoleh sesuatu. Padahal pekerjaan itu adalah panggilan untuk menyatakan kehidupan kita terberkati oleh Allah. Sehingga tangan yang bekerja, kaki yang bekerja, telinga yang juga mau bekerja untuk hal-hal yang baik, memotivasi kita dalam hati dan pikiran untuk bersyukur bahwa kita bisa bekerja bukan karena hebat dan kuat kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Sehingga setiap pekerjaan bukan untuk mendatangkan persungutan ataupun menganggap itu sesuatu yang sia-sia, melainkan pekerjaan ini dikerjakan supaya bisa dinikmati oleh orang lain, dan orang lain dipanggil untuk melihat kebaikan Tuhan bersama-sama kita, sehingga kita pun boleh memuji Tuhan. Mari sahabat MNC dimanapun Anda berada, bekerjalah untuk sesuatu yang memuliakan nama Tuhan, untuk sesuatu yang kekal yang Tuhan rancangkan, yang Tuhan siapkan, di mana kita boleh menjadi mitra kerja kebaikannya, dan ketenangan pun dapat kita peroleh, sehingga hati pun senang, jiwa pun memuliakan Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika malam menjadi bahagian hidup kami boleh mengerjakan segala sesuatu adalah anugerah dan rahmat-Mu belaka. Dan biarkan kami tetap menikmati dan menghitung segala kebaikan serta kesempatan yang Tuhan beri sebagai satu anugerah dan rahmat-Mu. Biarlah kami boleh mengecap ketenangan dan kami boleh merasakan senang karena kehidupan kami dapat menyenangkan Tuhan, dapat menyenangkan sesama, dan kami boleh bersyukur kepadamu. Dan kami akan beristirahat. Biarlah Engkau hadir dalam alam bawah sadar kami dan memberikan kami istirahat yang tenang, supaya esok hari Tuhan bangunkan kami dengan hati yang senang. Dan kesenangan itu kami pakai sebagai kesaksian memuliakan nama Tuhan. Dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, kekuatan yang menghidupkan dan menjanjikan hari esok sungguh ada, dan harapan kami tidak akan menjadi sia-sia. Amin.